Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut pembahasan materi konsep dasar statistika. Pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang variabel, data, jenis data, dan yang terakhir adalah sumber data. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu variabel atau peubah. Tentunya ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan variabel atau peubah dalam statistika? Oke, jadi misalkan kita akan mengamati sekelompok orang, misalkan orang itu yang ada pada lingkaran ini yang akan kita amati. Nah, kira-kira dari kumpulan orang yang ada pada lingkaran ini, hal-hal apa saja yang dapat kita amati atau ukur? Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang kita bisa amati dari kumpulan orang-orang ini. Beberapa hal ya, masih banyak yang lainnya. Jadi kita bisa mengamati jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, berat badan, tinggi badan, jumlah penghasilan per bulan, alamat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa kita amati dari kumpulan orang-orang ini. Jadi dari sini kita bisa merumuskan bahwa variabel atau peubah adalah karakteristik dari objek yang diamati. Jadi semua yang ada di sini, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan sampai dengan alamat, itu merupakan beberapa contoh dari variabel. Karena ini adalah hal-hal yang bisa kita amati dari suatu populasi atau suatu sampel. Misalkan ini adalah sampelnya ya. Oke, lanjut. Setelah membahas populasi, kita akan membahas tentang data. Data tentu sudah tidak asing bagi kalian. Jadi kita bahas dulu secara etimologis. Istilah data ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Jadi dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Jadi semua yang kita bisa amati pada variabel itu adalah data. Jadi tadi kita sudah lihat ada beberapa contoh variabel yang kita bisa dapatkan dari sekelompok manusia, misalkan umurnya, jenis kelamin, tempat tinggal, berat badan, pendidikan. Nah, itu semua termasuk dalam data. Nah, kemudian di sini dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Jadi secara umum bentuk data itu memang terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, jadi kalau data kualitatif dulu. Jadi kalau data kualitatif adalah data yang berbentuk bukan angka. Jadi kualitatif itu datanya bukan berbentuk angka ya. Jadi bisa seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, nama, tempat lahir, dan lain sebagainya. Yang jelas bentuknya bukan angka. Itu dinamakan dengan data kualitatif. Berbeda dengan data kuantitatif. Kuantitatif ini itu kuantitas, menunjukkan kuantitas. Jadi data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat dihitung atau diukur. Nah, data kuantitatif ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Oke, kalau data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Jadi kalau data diskrit ini dia lebih bersifat pasti dan diperoleh dari hasil menghitung atau mencacah. Misalkan kunjungan pasien, jumlah anak, itu merupakan contoh dari data diskrit. Jadi diperoleh dari hasil membilang, menghitung. Berbeda halnya dengan data kontinu. Jadi kalau data kontinu ini diperoleh dari hasil mengukur data
dan datanya ini berbentuk bilangan pecahan. Jadi perbedaannya juga, kalau data discrete itu dia lebih bersifat pasti ya. Jadi kalau 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. Berbeda halnya dengan data kontinu. Data kontinu di sini dia selalu berjalan dan dapat diukur dengan alat. Contohnya untuk tinggi badan itu misalkan ada 160, itu ada 160,1, 160,2, 160,27. Pokoknya datanya terus berjalan, itu disebut dengan continuous. Berbeda hanya dengan discrete karena dia adalah hasil mencacah atau menghitung, dan dia pasti bilangannya bulat 1, 2, 3, bukan berbentuk pecahan. Seperti itu perbedaan antara data discrete dan data kontinu. Jadi ini adalah bagian dari data kuantitatif atau data yang berupa angka. Lanjut, jadi untuk lebih memudahkan pemahaman kalian terkait perbedaan antara data discrete dan data kontinu, di sini sekarang kita akan membahas beberapa contoh data yang akan kita golongkan. Apakah data tersebut termasuk kepada data discrete atau data kontinu? Jadi diingat kembali bahwa data discrete itu adalah data yang diperoleh dari hasil mencacah atau menghitung. Kemudian dia lebih bersifat pasti dan bentuknya adalah berupa bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, karena dia adalah hasil dari membilang, menghitung atau mencacah. Berbeda halnya dengan data kontinu, itu data yang selalu berjalan, yaitu ada 2,1, 2,17, 2,175 dan seterusnya. Dan data kontinu ini diukur dengan menggunakan alat ukur. Oke, di sini sudah ada 6 contoh data. Kita akan golongkan apakah data ini termasuk data discrete atau data kontinu. Yang pertama adalah luas tanah. Ini termasuk kepada data discrete atau kontinu. Jadi sebagaimana kita ketahui, untuk mengetahui luas tanah kita menggunakan alat ukur untuk mengukurnya. Jadi luas tanah ini termasuk pada data kontinu. Kemudian lama waktu juga kita menggunakan alat ukur untuk mengukurnya. Bisa menggunakan stopwatch, jam, dan lain sebagainya, alat ukur waktu. Itu tentunya lama waktu ini juga termasuk pada data kontinu. Kemudian berat badan juga kita memerlukan alat ukur, yaitu timbangan untuk mengukurnya. Jadi berat badan ini termasuk pada data kontinu. Nah, kemudian produksi telur dalam butir. Jadi ini kalau diminta jumlah telur dalam butir, berarti kita harus mencacah atau hitung satu persatu jumlah telur dalam butir tanpa menggunakan alat ukur. Jadi produksi telur dalam butir ini termasuk pada data discrete. Begitupun dengan anggota keluarga, itu kita peroleh dengan mencacah satu persatu anggota keluarga tanpa menggunakan alat ukur ya. Jadi banyak keluarga ini juga termasuk pada data discrete. Kemudian produksi padi dalam ton. Di sini ton adalah satuan berat, salah satu satuan berat. Tentunya kita memerlukan alat ukur berat untuk mengetahui jumlah produksi padi dalam ton. Jadi produksi padi dalam ton ini termasuk pada data kontinu. Oke, baik. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi perbedaan antara data discrete dan data kontinu. Jadi kalau tadi kita membahas tentang data discrete dan data kontinu, sekarang kita akan membahas tentang pembagian data menurut skala ukur. Jadi data ini kita bagi menjadi 4 bagian dilihat dari skala ukurnya. Yang pertama adalah data nominal. Jadi ini adalah tingkatan terendah untuk pembagian data menurut skala ukur. Jadi data nominal itu adalah data yang hanya bisa mengklasifikasikan.
Jadi tidak ada tingkatan pada data nominal, hanya bisa mengklasifikasikan satu data dengan yang lainnya. Contoh dari data nominal itu misalkan jenis kelamin itu ada laki-laki dan wanita. Jadi ini cuma diklasifikasikan saja mana laki-laki dan wanita tanpa ada perbedaan tingkatan antara laki-laki dan wanita. Itu dimaksud dengan data nominal. Contoh data nominal selanjutnya adalah jenis warna, misalnya hijau, biru, kuning, itu hanya bisa diklasifikasikan saja tanpa ada tingkatan. Jadi tidak ada tingkatannya ya, entah itu tingkatan bahwa warna hijau lebih baik dari warna kuning atau warna hijau lebih terang dari warna kuning, itu tidak ada tingkatan, hanya bisa mengklasifikasikan saja. Itu namanya data nominal. Kemudian setingkat di atas data nominal itu ada namanya data ordinal. Jadi kalau di data ordinal ini dia sudah bisa mengklasifikasikan dan mengurutkan. Jadi kalau tadi kan jenis kelamin dan warna itu kita tidak bisa urutkan, hanya bisa diklasifikasikan saja. Berbeda halnya dengan data ordinal. Contohnya untuk data ordinal ini misalkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini misalkan ada dari TK, SD, SMP, SMA. Itu kan bisa diklasifikasikan berbeda. Dan juga bisa diurutkan karena misalkan SD itu lebih tinggi atau setingkat lebih tinggi dari TK. Kemudian SMP itu lebih tinggi dari SD. Universitas itu lebih tinggi dari SMA. Jadi ada tingkatannya. Hanya saja jarak antar tingkatan pada data ordinal ini intervalnya tidak dapat diukur. Cuma kita bisa menyusun tingkatannya tanpa mengetahui jarak antar interval. Jadi di data ordinal ini kita sudah bisa mengklasifikasikan dan mengurutkan data. Kemudian satu level di atas data ordinal itu ada namanya data interval. Nah, di data interval ini dia sudah bisa mengklasifikasikan, mengurutkan, dan membedakan, serta pada data interval ini mempunyai jarak atau interval yang tetap antara satu data dengan yang lainnya. Ya, contohnya adalah suhu. Suhu di sini kan kita bisa klasifikasikan perbedaan suhu, kemudian bisa diurutkan juga dan bisa dibedakan juga karena misalkan yang suhu 5 derajat dengan 7 derajat artinya bisa dibedakan, artinya di situ ada selisih 2 derajat. Jadi interval antara satu data dengan data yang lainnya itu bisa diukur. Berbeda halnya dengan pada data ordinal tadi. Pada tingkat pendidikan, kalau kita misalkan ditanyakan jarak antara tingkat pendidikan SD dengan SMP itu kita tidak bisa mengukurnya. Berbeda halnya dengan data interval, itu kita sudah bisa mengukur jarak atau interval antara satu data dengan data yang lainnya. Contohnya tadi itu adalah suhu. Oke, selanjutnya yang tingkatan tertinggi dari pembagian data menurut skala ukur yaitu data rasio. Jadi di sini sudah lengkap untuk data rasio. Jadi data ini bisa mengklasifikasikan, mengurutkan, membedakan, dan membandingkan. Jadi membandingkan, jadi pada data rasio ini sama dengan data interval tadi, sudah bisa mempunyai besaran atau jarak tertentu antar datanya, dan ada nilai plusnya di data rasio dibandingkan data interval. Jadi pada data rasio ini sudah memiliki nilai mutlak atau nilai absolut 0. Contohnya ini tinggi badan, nilai mutlak atau nilai absolutnya 0, artinya kalau tinggi badannya 0 cm itu tidak memiliki tinggi. Berbeda halnya dengan pada data interval tadi, misalkan untuk suhu, misalkan suhunya 0 derajat Celcius, itu bukan berarti bahwa tidak ada suhu di situ, karena suhu 0 derajat Celcius itu bukanlah nilai mutlak atau nilai absolut. Jadi itu perbedaan antara data interval dengan data rasio. Di data rasio itu sudah ada nilai mutlaknya. Kemudian jelas bisa diklasifikasikan, bisa diurutkan dengan jelas, bisa membedakan, dan bisa dibandingkan karena sudah memiliki nilai mutlak. Artinya misalkan yang memiliki tinggi badan 150 cm itu kita bisa bandingkan bahwa dia lebih tinggi
dari misalkan orang yang memiliki tinggi 75 cm, itu artinya yang memiliki tinggi 150 cm dia memiliki 2 kali tinggi dari orang yang memiliki tinggi 75 cm. Berbeda halnya dengan pada data interval. Pada data interval itu kita tidak bisa membandingkan. Misalkan suhu 4 derajat Celcius itu bukan berarti suhu 2 derajat Celcius itu setengah lebih rendah dari suhu 4 derajat Celcius. Kita tidak bisa membandingkan seperti itu di data interval karena tidak memiliki nilai mutlak atau absolut. Begitupun contohnya di data rasio itu ada misalkan berat badan yang punya berat badan 50 kg berarti 2 kali lebih berat dibandingkan orang yang memiliki berat badan 25 kg. Seperti itu, karena berat badan ada nilai absolutnya 0. Jadi kalau misalkan yang berat 0 kg itu menunjukkan tidak ada berat di situ. Begitupun dengan nilai ujian. Nilai ujian di sini tentunya nilai ujian yang berskala 0 sampai 100 atau berskala angka ya. Namun kalau misalkan berskala kategorik, jika berskala kategorik itu misalkan nilai ujian A, B, C, D, E itu termasuk pada data ordinal. Kalau nilai ujian dalam bentuk skor 0, misalkan skornya rentang nilainya 0 sampai 100, itu termasuk pada data rasio. Seperti itu perbedaan antara data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang data nominal, ordinal, interval, dan rasio, ini saya tampilkan beberapa contoh data yang akan kita golongkan apakah termasuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Oke, di sini ada 7 data, kita bahas satu persatu. Ini tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan ini bisa dibedakan ya. Kemudian tingkat pendidikan juga ini jadi bisa diklasifikasikan dan ada tingkatan. Jadi bisa diklasifikasikan SD, SMP, SMA, kemudian ada tingkatannya. Jadi itu termasuk pada data ordinal. Kemudian tempat lahir, misalkan tempat lahir Gorontalo, Manado, Petambagu, itu adalah tempat lahir. Itu bisa diklasifikasikan, artinya dibedakan satu sama lain. Ada beda Manado dengan Gorontalo, Petambagu dengan Gorontalo. Namun tidak ada tingkatan pada data ini, artinya tidak ada tingkatannya. Bukan berarti orang yang lahir di Gorontalo itu lebih baik daripada orang yang lahir di Manado, dan untuk tingkatan-tingkatan yang lainnya itu tidak ada untuk tempat lahir. Jadi ini termasuk pada data nominal. Kemudian agama, begitupun dengan agama itu cuma bisa diklasifikasikan jadi Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu hanya bisa diklasifikasikan saja, tidak ada tingkatan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama Islam itu di atas dari agama Hindu. Jadi cuma bisa diklasifikasikan saja ya kalau ditinjau dari agama. Jadi itu termasuk pada data nominal. Kemudian luas tanah. Oke, luas tanah ini kita ukur menggunakan alat ukur, jadi bisa diklasifikasikan. Kemudian ada tingkatan, jadi yang 10 meter itu lebih besar daripada yang 5 meter. Kemudian bisa dibedakan, jadi jarak antar interval itu jelas. Kemudian juga memiliki nilai 0 absolut. Jadi ini sudah paling lengkap, jadi tentunya dia termasuk pada data rasio. Nah, suhu di sini ini bisa diklasifikasikan, memiliki tingkatan, bisa membedakan, namun tidak memiliki nilai 0 absolut. Jadi suhu di sini termasuk pada data interval. Kemudian warna kulit, jadi ada warna kulit sawo matang, putih, itu cuma bisa diklasifikasikan saja. Kita tidak bisa menentukan tingkatan dari warna kulit tersebut. Jadi ini termasuk pada data tingkatan terendah, yaitu data nominal.
Oke, kemudian yang terakhir itu opini masyarakat, itu bisa diklasifikasikan dan ada tingkatan. Jadi biasanya tergantung opininya dalam pertanyaan positif atau negatif ya. Biasanya kalau untuk pertanyaan positif itu sangat setuju yang paling atas, kemudian setuju, biasa saja, tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Jadi bisa diklasifikasikan, kemudian ada tingkatan. Namun jarak intervalnya tidak ada ya, jadi ini termasuk pada data ordinal. Jadi karena dia cuma bisa mengklasifikasikan dan memiliki tingkatan. Oke, semoga kalian bisa lebih mengerti lagi perbedaan antara jenis data berdasarkan skala ukurnya. Ada jadi tingkatan terendah itu ada nominal, kemudian ordinal, lalu interval, dan terakhir adalah data rasio yang paling lengkap. Jadi bisa mengklasifikasikan, kemudian ada tingkatan, membedakan, dan bisa dibandingkan karena memiliki nilai 0 absolut. Itu untuk data rasio. Oke, ini pada satu tabel ini, jadi kita dalam satu tabel ini kita bisa menggolongkan beberapa jenis data. Misalkan ya, kita bahas satu persatu. Ini untuk tabel nama, jadi ini cuma bisa membedakan saja, jadi dia termasuk pada data nominal. Kemudian kelas, ada kelas 3, 5, 4. Ini bisa dibedakan. Kemudian ada tingkatan ya kan, karena kita kelas 3 dulu, lalu kelas 4, lalu kelas 5, ada tingkatannya. Cuma tidak ada jarak atau interval yang jelas antara tiap tingkatan, jadi ini termasuk pada data ordinal. Kemudian nilai 86, 83, 78 ya, ini bisa membedakan. Bisa ada tingkatan, kemudian bisa mengklasifikasikan dan bisa membandingkan karena memiliki nilai 0 absolut. Jarak antar datanya juga bisa dihitung dengan jelas. Jadi interval tiap data bisa diperoleh. Jadi ini termasuk pada data rasio. Kemudian ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi ini bisa membedakan atau mengklasifikasikan. Jadi ini diklasifikasikan juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian juara 1, juara 2, juara 3 juga ini ada tingkatannya ya. Jadi juara 1 itu yang paling unggul, kemudian menyusul juara 2, lalu juara 3. Namun tidak bisa diukur perbedaan antara interval tiap tingkatan. Jadi ini termasuk pada data ordinal. Kemudian ini hadiah ada 100 juta, 75 juta, 50 juta. Ini bisa mengklasifikasikan, ada tingkatan, bisa membedakan, kemudian bisa membandingkan karena ini memiliki nilai absolut. Nilai absolutnya tentu saja 0. Kalau 0 berarti tidak ada hadiah ya kan. Jadi ini termasuk pada data rasio. Oke, semoga bisa lebih mengerti lagi perbedaan antara keempat jenis data ini setelah dijelaskan contoh yang kedua. Oke. Nah, ini yang terakhir kita membahas tentang sumber data. Jadi berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, kalau data primer itu adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau orang yang memerlukan data melalui berbagai metode. Metode pengumpulan data itu ada observasi, wawancara, pengukuran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada namanya data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya bisa saja data itu sudah kita peroleh misalkan dari hasil pemetaan BPS, dari rekaman. Jadi bukan kita kumpulkan secara langsung di lapangan atau berhadapan langsung dengan responden, tapi kita langsung berkunjung ke kantor desa untuk mengetahui jumlah penduduk, seperti itu, termasuk dengan data sekunder. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk video perkuliahan kali ini. Selanjutnya, di video perkuliahan selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Saya rasa sekian untuk materi kali ini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.